Salam pembelajar. Perkenalkan, saya Rini Setiawati, Wijaiswara Madya dari BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran membangun tim efektif. Baik, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran mata pelatihan membangun tim efektif. Deskripsi singkat dari mata pelatihan membangun tim efektif ini adalah membekali peserta PKP dengan kemampuan membangun tim efektif di lingkungan unit kerja ASN yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik melalui pembelajaran, mereview esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan, konsep tim partisipatif dan efektif, karakteristik tim efektif dan partisipatif, serta strategi menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Tujuan pembelajaran dari mata pelatihan ini yaitu kompetensi dasar. Diharapkan peserta mampu membangun tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Indikator keberhasilan dari mata pelatihan ini yaitu yang pertama, peserta mampu mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan. Kedua, peserta mampu mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Ketiga, peserta mampu menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif. Dan terakhir, peserta mampu menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Konten atau materi pokok dalam mata pelatihan ini yaitu yang pertama, ceramah tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua, tim efektif dalam pelayanan. Yang ketiga, karakteristik tim kerja efektif. Yang keempat, strategi membangun tim kerja yang efektif. Menginjak pada pokok materi 1 yaitu ceramah tim efektif dalam pelayanan. Pada materi ini terdiri dari 4 sub pokok materi. Yang pertama, esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua, analisis proses dan hasil ceramah. Yang ketiga, pembelajaran komunikasi organisasi atau lesson learned. Yang keempat, strategi penerapan komunikasi. Adapun kegiatan belajar mengajar dalam materi ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua penyajian, dan yang terakhir adalah penutup. Pada pendahuluan, fasilitator memberi salam dan memperkenalkan diri melalui game Siapa Saya, menjelaskan tujuan pembelajaran dan outline mata diklat. Metode yang digunakan pada tahap ini yaitu curhat pendapat serta game, media dengan LCD, komputer, kertas post-it, estimasi waktu diperkirakan 30 menit. Pada game ini saya akan memberikan kertas post-it yang harus diisi oleh masing-masing peserta, di mana mereka mengisi pada pojok kertas, misalnya nama, kemudian hobi, kemudian kesukaan atau makanan kesukaan, dan misalnya terakhir adalah hal yang tidak disukai. Baiklah, untuk penyajian pertama, kegiatan belajar mengajar, membagi peserta dalam kelompok, meminta peserta menyimak isi ceramah, meminta peserta berdiskusi dalam kelompok mengenai esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan, analisis proses dan hasil ceramah, pembelajaran komunikasi, organisasi atau lesson learned, strategi penerapan komunikasi, dan meminta peserta mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu, bersama-sama dengan kelas membahas hasil diskusi dari semua kelompok. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, dan diskusi kelas. Media yang digunakan LCD, komputer, modul. Estimasi waktu
perkiraan kurang lebih 105 menit. Materi kedua yaitu tim efektif dalam pelayanan. Pada materi ini terdiri dari 5 sub pokok materi. Yang pertama, pengertian tim efektif. Yang kedua, tahapan membangun tim efektif. Yang ketiga, komposisi tim yang efektif. Keempat, peran kepemimpinan dalam membangun tim. Kelima, kolaborasi tim sukses dan efektif. Kegiatan belajar mengajar, fasilitator mengajak peserta memahami mengenai tim efektif melalui brainstorming dengan menggunakan aplikasi Slido, melakukan game, menyusun puzzle, menjelaskan tahapan membangun tim efektif, serta mengaitkan dengan game yang telah dilakukan. Menjelaskan komposisi tim yang efektif, menjelaskan peran kepemimpinan dalam membangun tim, memutar video kolaborasi tim, dan menjelaskan kolaborasi tim sukses dan efektif. Metode yang digunakan antara lain adalah curah pendapat, game, pemutaran film pendek. Media yang digunakan, kertas, aplikasi Slido, puzzle, film pendek, leadership and collaboration, picture, di mana aplikasi Slido adalah contoh seperti ini. Ini yang akan ditampilkan pada handphone masing-masing peserta. Kemudian, menayangkan film pendek Leadership and Effective Collaboration. Kurang lebih seperti ini filmnya. Dan picture. Estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih selama 135 menit. Menginjak materi ketiga, yaitu karakteristik tim kerja efektif, terdiri dari 8 sub pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan tim yang jelas dan menggugah. Kedua, struktur tim yang berorientasi hasil. Ketiga, tim yang kompeten. Keempat, komitmen bersama dalam tim. 5. Iklim kerjasama yang kondusif. 6. Standar ukuran keberhasilan tim. 7. Dukungan dan penghargaan eksternal. 8. Kepemimpinan yang berprinsip. Kegiatan belajar mengajar pada sesi ini yaitu fasilitator mengajak peserta bermain game membangun menara. Setelah itu, menyimpulkan game yang telah dilakukan, serta menjelaskan karakteristik tim kerja yang efektif, serta memutar film bagaimana membentuk tim building. Metode yang digunakan antara lain ceramah, curah pendapat, game, pemutaran film pendek. Media yang digunakan LCD, komputer, kartu remi untuk membangun menara, kemudian film pendek, bagaimana membentuk tim building. Seperti ini filmnya. Ya, di sini dikisahkan sebuah kelompok tim untuk mencapai kemenangan. Dan estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 270 menit. Selanjutnya, materi terakhir yaitu strategi membangun tim kerja yang efektif. Subpokok materi ada 5, yaitu 1. Strategi menyusun tujuan tim. 2. Strategi menyusun struktur tim. 3. Strategi membangun kerjasama kondusif. 4. Strategi meningkatkan standar kualitas keberhasilan. 5. Strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Kegiatan belajar mengajar diantaranya menjelaskan kepada peserta mengenai strategi menyusun tujuan tim, strategi menyusun struktur tim, strategi membangun kerjasama kondusif, strategi meningkatkan standar keberhasilan, strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Kedua, meminta peserta berdiskusi dalam kelompok mengenai kasus yang ditentukan. 3. Meminta kelompok mempresentasikan hasil diskusinya
dengan metode window shopping. Keempat, bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil diskusi. Metode yang digunakan yaitu ceramah, curah pendapat, studi kasus, window shopping, dan diskusi kelompok. Media yang digunakan LCD, komputer, kasus. Misalnya seperti ini. Dicat, spidol, dan estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 240 menit. Untuk penutup, fasilitator menguraikan kesimpulan bersama peserta, mengevaluasi pembelajaran secara umum melalui aplikasi pembelajaran Kahoot, bermain bingo, memutar film pendek motivasi hebat dari motivator dunia. Kelima, menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Metode yang digunakan ceramah, curah pendapat, kuis, game yaitu bingo, pemutaran film pendek. Game di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok dan harus membentuk garis lurus, garis diagonal, ataupun vertikal. Media pembelajaran yang digunakan yaitu LCD, komputer, modul, aplikasi Kahoot. Seperti ini contohnya. Ya, nanti tampilan smartphone dari peserta seperti ini. Di sini saya akan memberikan kuis yang harus dijawab peserta secara online. Kemudian, media lainnya adalah daftar pertanyaan atau kuis. Ini untuk permainan bingo. Kemudian film pendek, motivasi hebat dari motivator dunia. Filmnya seperti ini. Di sini menceritakan kisah tentang sebuah tim yang dinakodai oleh seorang pemimpinnya untuk berhasil mengarungi samudra. Oke, estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih selama 30 menit. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran, materi, membangun tim efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Saran dan kritiknya saya tunggu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.